Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi ada pekerjaan Yamaha Pixen 2010 nih, motor ini mogok. Nah, ini motor ini lemparan dari bengkel orang. Jadi kondisi motor ini mogok ya di dekat bengkel orang. Terus yang punya katanya si bengkelnya nggak bukan nggak sanggup ya, intinya lah mungkin udah rezekinya. Jadi motor ini dia bawa ke bengkel saya. Namun katanya setelah yang punya menambahkan air radiator, karena sebelumnya air radiator ini kehabisan air radiatornya, motor tidak mau hidup. Dan setelah saya cek bagian pengapian bagus ya, bagian injeksinya juga bagus. Namun setelah saya cek di bagian kompresi jadi kompresinya itu melemah ya. Di kompresinya itu lemah. Jadi kemungkinan diakibatkan oleh air radiator yang kering hingga mengakibatkan pistonnya tergerus atau macet ya. Jadi hingga mengakibatkan kebocoran pada dinding seher, entah itu yang rusak pistonnya atau boringnya. Kita akan melakukan pembongkaran pada bagian komponen boring dan piston ya. Jadi teman-teman simak terus videonya sampai habis. Kita akan kupas apa saja yang rusak pada motor ini hingga mengakibatkan motor ini tidak mau hidup. Nah, teman-teman, ini adalah bagian dari komponen head atau boring dari motor Pixen yang mogok kemarin ya. Dan untuk lebih jelasnya ya buat teman-teman, jadi si motor Pixen itu jadi si motor Pixen itu mogok setelah, jadi motor ini adalah pelemparan dari bengkel lain ya. Jadi si konsumennya datang ke bengkel saya, katanya motornya mogok. Setelah ditangani oleh bengkel yang lain, dia tetap nggak mau hidup. Lalu si motor ini dibawa ke bengkel saya. Jadi ya bilangnya sih motornya mogok. Setelah dicek air radiatornya kering ya. Jadi waktu masuk ke bengkel saya itu kondisinya udah diisi air radiator, cuman si air radiatornya itu kembali berkurang. Dan setelah saya cek ya, di bagian pengapiannya bagus dan di bagian injeksinya juga bagus. Nah, setelah saya cek ke bagian pembakaran ya, bagian kompresi juga agak sedikit melemah. Dan ternyata setelah saya bongkar, nah ini teman-teman bisa lihat. Jadi akibat dari air radiator yang habis itu, si motor ini mengalami macet. Dan teman-teman bisa lihat di bagian ring share ini nih. Jadi si ring share-nya itu nyatu ke bagian piston. Nah, jadi dia itu udah nggak mau keluar di alur ini, dia nggak mau keluar, udah macet. Nah, ini yang mengakibatkan motor ini hilang kompresi atau nggak mau hidup. Jadi meskipun apinya bagus, kondisi injektornya bagus ya, namun kompresinya terjadi kebocoran pada bagian boring yang diakibatkan oleh ring shear yang menempel ke piston. Nah ini. Nah, di satu sisi dalam keadaan bagus tuh. Jadi si ringnya masih mau bergerak ya. Jadi masih mau bergerak dikarenakan bagian sisi ini tidak mengalami gancet ya. Karena di bagian pinggir ini nih. Nah, dan teman-teman juga bisa lihat tuh di bagian liner boringnya juga udah kena tuh, udah parah nih, udah parah. Nah, ini untuk kondisi seperti ini ya, mau tidak mau teman-teman harus melakukan servis ya pada boring ini. Dikarenakan motor Pixen itu nggak bisa di quarter, jadi teman-teman harus melakukan penggantian pada bagian boring juga pada bagian pistonnya. Nah, jadi kita sepaket nih, kecuali ada juga yuk buat aftermarket ya yang lokal-lokal. Nah, sekarang ini ada jual boring sepaket yang kedepannya itu bisa kita quarter ya. Jadi ketika motornya udah ngebul, teman-teman bisa tidak melakukan penggantian boring, tapi cukup dengan melakukan penggantian pada shear dengan mengquarter terlebih dahulu dari boring ini ya, liner pada bagian boring ini, Pixen ini. Jadi ada dua alternatif ya teman-teman. Yang satu, teman-teman mengganti boring dengan yang original dengan ketentuan kedepannya jika mengalami kerusakan teman-teman harus mengganti sepaket lagi.
Namun ada juga yang aftermarket yang lokal-lokal sekarang itu ada yang sepaket. Namun jika kedepannya mengalami kerusakan, mengalami aus atau motor kembali ngebul, teman-teman tidak mengganti boringnya, tapi cukup dengan melakukan penggantian pada seher ya. Itu terserah lah buat teman-teman ya. Sekarang itu banyak pilihan ya. Banyak pilihan mau seperti apa, dengan harganya yang bagaimana, dengan risiko kedepannya juga berbeda-beda ya sesuai dengan kondisi barangnya. Nah ini jadi di sini buat teman-teman semua pengalaman ya, jangan sampai motornya itu habis air radiator. Jadi jika teman-teman kehabisan air radiator, dipastikan kalau sampai kering dan motor dipaksakan, maka dipastikan akan mesinnya, boringnya akan gancet, akan seperti ini nih. Akan terjadi kejadian seperti ini. Dan teman-teman pasti mau tidak mau harus melakukan penggantian pada boring atau seher. Nah, jika terjadi kebocoran atau air radiator habis ketika motor ini mengalami overheat ya, si piston ini akan macet, akan tetapi tidak pada bagian head ini. Kenapa? Karena untuk bagian head ini dilumasi oleh oli ya, oli yang masuk dari mesin. Jadi selama olinya masih dalam keadaan normal, tidak berkurang, meskipun air radiatornya habis, maka yang rusak itu hanya akan terjadi pada bagian boringnya saja, pada bagian seher. Namun pada bagian head, pada bagian komponen klep, rocker as, rocker arm akan aman ya, tidak akan terjadi kerusakan. Ya sama halnya pada motor Pixen ini, jadi kerusakan itu hanya ada pada bagian boring. Nah ini si yang punya bilang ketika dia melakukan pengecekan, jadi si air radiatornya itu udah benar-benar kering, jadi udah nggak ada airnya ya. Jadi pastikan yang rusak itu cuma bagian ini, dan untuk bagian headnya kita hanya akan melakukan penggantian pada seal, pada keempat seal klep ini agak lebih oke lagi ya. Kita akan skir ulang, kita akan skir keempat klepnya, dan kita akan ganti ke 4 seal klep pada bagian komponen klep ini. Nah ini kerusakannya pada motor ini hanya ada pada boring dan seher, kita akan melakukan penggantian. Nah jadi teman-teman juga harus tahu penyebab kenapa si air radiatornya itu habis atau berkurang. Nah jika teman-teman hanya melakukan penggantian pada komponen boring atau piston tanpa tahu penyebab dari kebocoran pada bagian air radiator, maka kedepannya dipastikan akan terjadi kembali hal seperti ini ya. Jadi si air radiatornya kembali berkurang. Nah, air radiator yang berkurang terjadi diakibatkan kebocoran pada, nah ini adalah komponen dari pool pump pada Yamaha Pixen ya. Di bagian dalam ini ada seal. Maaf tadi saya bilang pool pump, ini bukan pool pump ya, saya ingat sama injeksi. Jadi ini adalah bagian water pump. Nah ini adalah komponen water pump pada Yamaha Pixen, dan di bagian ini ada seal, di bagian dalam ini ada seal yang disebut namanya itu seal water pump. Nah seal water pump ini biasanya udah mengalami keausan. Jadi si air yang ada pada water pump ini kan sirkulasi air yang dari air radiator yang masuk ke bagian boring. Nah di bagian ini pada perputaran ini dia kan ada pemompa air yang diputarkan dari sini nih, yang masuk ke sintrik, gigi sintrik yang ke noken as. Nah di sini ini ada seal water pump, jadi kebocoran terjadi pada bagian ini. Jadi teman-teman harus melakukan penggantian pada seal water pump pada bagian ini. Cukup membuka bagian baut ini nih, yang dua ini, dan nah pada tutup water pump ini. Jadi teman-teman buka ini dulu, baru si sealnya itu akan kelihatan. Nah gitu ya teman-teman. Jadi di samping teman-teman harus melakukan penggantian pada boring, sekali lagi ya, teman-teman juga diharuskan mengganti dari sumber penyakitnya nih. Ini adalah sumber penyakitnya nih. Jadi si air radiatornya itu berkurang diakibatkan oleh seal yang bocor pada bagian water pump ini ya. Oke teman-teman ya, demikian dulu tutorial singkat. Nah ini review ya, review kerusakan pada motor Yamaha Pixen, dan
Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pemula semua ya khususnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu untuk dukungan pada channel ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi dari video-video kami berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.